Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sutriyono SPM AGR, dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Asahan Kisaran. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa agroteknologi semester 5 dengan kode mata kuliah MN 522132 berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS pertemuan tatap muka di kelas dan 1 SKS praktek di lapangan. Pertemuan tatap muka diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan di kelas dan 8 kali di lapangan, dan dilakukan ujian tengah semester atau UTS dan akhir semester atau UAS. Mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi ini membahas terkait beberapa topik diantaranya: 1. Aplikasi pestisida di bidang pertanian. 2. Memilih produk perlindungan tanaman. 3. Sasaran aplikasi pestisida. 4. Waktu aplikasi pestisida yang tepat. 5. Takaran aplikasi atau kalibrasi pestisida. 6. Alat-alat penyemprotan. 7. Teknik penyemprotan. 8. Metode aplikasi pestisida. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana terkait menjaga keselamatan dalam aplikasi pestisida pertanian. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali teknik cara untuk aplikasi penggunaan pestisida secara langsung dalam praktikum yang dilaksanakan dalam laboratorium dan di lapangan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan bentuk pestisida pertanian. 2. Mahasiswa mampu melakukan pemilihan, mengidentifikasi, dan menjelaskan produk perlindungan tanaman. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sasaran aplikasi pestisida. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan waktu aplikasi pestisida. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan takaran aplikasi pestisida. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi alat-alat penyemprotan yang digunakan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teknik penyemprotan secara benar yang efektif dan efisien sesuai dengan konsesi PHT atau pengendalian hama terpadu. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode aplikasi pestisida. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan keselamatan aplikasi pestisida pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini telah divalidasi oleh Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu Program Studi, dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DAA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Google Drive dan saya bagikan melalui Google Classroom, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran video seperti media Classroom, YouTube, dan lain-lain. Interaction ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi secara keseluruhan atau bersama-sama. Yang terakhir, assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi ini
mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu dan kelompok. Selain tugas proyek, saya juga menggunakan critical journal serta tugas mini riset, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sosmatif untuk penilaian berupa UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi ini adalah experiment learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, praktis, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi oleh para ahli dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan iptek dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi dengan materi waktu aplikasi. Mari kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Komting pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut Oke, terima kasih Komting udah pimpin doa. Sebelum masuk ke materi, kira-kira masih ada yang ingat nggak materi di pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau menyampaikan materi sebelumnya? Silahkan. Kami. Wahyu. Ahmad. Fadli. Masih ingat Ahmad Fadli? Silakan Ahmad Fadli. Baik, saya akan menyampaikan materi yang lalu, yaitu tentang waktu aplikasi pestisida. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sasaran aplikasi pestisida pertanian. Yang pertama yaitu gangguan pada tanaman pertanian adalah setiap faktor yang dapat menimbulkan gangguan. Sedangkan gangguan adalah perubahan pada tanaman yang mengarah pada pengurangan kuantitas atau kualitas hasil tanaman. Akibatnya gangguan adalah kerusakan yang dinilai dengan uang adalah disebut kerugian. Itu dia ya. Ada lagi yang lain? Mungkin itu cukup aja ya. Situ aja. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi, saya lupa untuk absensi. Jadi saya absen terlebih dahulu nama-namanya. Ahmad Fadli Maulana Nasution, Apri, Asmi, Devin, Khairul Basar, Emrizki Ar-Rahman, Sokoh Guru, Aji, Wahyu Wijaya, Nurul, Rija, Siti Kholija, ini ada Cika Intan, baru Ahmad Agung, baru ada Doni ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi untuk waktu aplikasi pestisida, dalam mata kuliah aplikasi pestisida dan teknik aplikasi, ini ada capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran sub mata kuliahnya tadi. Jadi kemampuan akhir yang akan direncanakan dari materi waktu aplikasi pestisida. Pertama, kalau untuk capaiannya, mahasiswa mampu memahami secara teoritis dan praktis
tentang waktu aplikasi penggunaan pestisida. Jadi dalam hal kemampuan akhirnya, pertama mahasiswa memahami aplikasi dan perkembangan organisme mengganggu tanaman. Yang kedua, aplikasi insektisida, fungisida, herbisida. Yang ketiga, mahasiswa memahami bahwa cuaca itu jadi pertimbangan dalam penentuan aplikasi pestisida. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Jadi mahasiswa itu memahami bahwasannya ada rekomendasi dari penentuan waktu aplikasi pestisida. Di sini materinya, kalau dikatakan waktu aplikasi, di sini untuk pestisida pilihan rentang waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pestisida. Jadi artinya kita tahu kapan kita waktu aplikasi pestisidanya. Jadi di pagi hari, siang hari atau sore hari. Pada saat kapan kita melakukan aplikasi pestisida. Di sini kalau dikatakan pestisida paling tepat diaplikasikan pada saat stadia paling peka terhadap pestisida. Jadi artinya kalau stadia paling peka terhadap pestisida, kira-kira kalian tahu arti peka di sini terhadap stadia paling peka terhadap pestisida? Pekah. Kalau pekah itu seperti apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira pekah? Di sini kan ada stadia, ada pekah. Ini kita contohkan di tabel 1 sumber lireh tahun 1984. Ada instar 1, instar 2, instar 3, dan instar 4. Jadi kalau dikatakan ini seranggahnya instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, sampai instar 5. Jadi di Spodoptera liturah itu atau ulat geraya itu makan banyak daun tanaman. Jadi di sini hasil penelitiannya di instar 1 sampai instar keempat yang paling banyak dosis yang harus dikeluarkan untuk larva itu di instar yang keempat. Instar keempat, dropletnya di sini ada, kalau dropletnya itu di instar keempat yang paling banyak. Dan volume relatifnya itu di instar keempat juga yang paling banyak. Apa itu droplet? Kita masuk ke sininya droplet. Jadi kalau dalam pestisida, droplet itu adalah butiran yang ukurannya sudah ditentukan di sini, ukurannya 0,685. Jadi kalau misalnya butirannya itu tadi lebih dari situ, itu berarti sudah kalau dikatakan sudah terlalu banyak atau pemborosan. Jadi kalau misalnya droplet di sini, ukuran droplet itu minimalnya 1 mili cairan itu satu droplet diameternya 0,685 cm. Lebih dari situ berarti itu sudah pemborosan. Jadi yang diperlukan dalam penyemprotan itu namanya droplet. Kalau bedanya dengan peliputan, kalau dia peliputan berarti apa? Daunnya itu terkena droplet semua. Jadi kalau keseluruhan permukaan daun itu terkena droplet semua. Droplet ukurannya berapa tadi? 0,685 di sini. Jadi kalau dikatakan untuk aplikasi, yang paling pertama kita harus ketahui aplikasinya itu ukuran dari butirannya tadi itu bentuknya itu droplet yang ukuran diameternya 0,685. Di sini saat aplikasi insektisida itu ada 4 cara tahap pengendalian untuk mengendalikan insektisida. Pertama ada preventif, yang kedua ada kuratif, yang ketiga ada sistem kalender, yang keempat itu ada ambang ekonomi. Apa itu preventif? Preventif itu dilakukan sebelum ada serangan. Jadi sebelum ada serangan hama kita lakukan pengendalian. Jadi kalau preventif ada, kuratif ada. Apa bedanya dengan kuratif? Kalau preventif tadi sebelum ada penyerangan itu dilakukan pengendalian, bedanya dengan kuratif setelah ada serangan kita lakukan pengendalian. Selanjutnya nanti ada sistem kalender. Sistem kalender ini ditentukan berdasarkan apa? Misalnya kalau dikatakan petani itu kan ada seminggu 2 kali, seminggu sekali, itu sistem kalender. Itu yang ditentukan oleh petaninya sendiri, dibuat kalender. Ada atau tidaknya hama, dia nyemprot. Yang keempat, dalam aplikasi pestisida pengendalian itu dengan cara ambang ekonomi atau ambang kendali. Jadi kalau misalnya ambang kendali atau ambang ekonomi di sini
didasarkan berdasar tanaman 100% mulus tanpa kerusakan hampir tidak ada. Jadi kalau dikatakan tujuannya untuk seperti itu. Bagaimana ambang ekonomi itu? Ambang ekonomi itu di sini dicontohkan tanaman kubis satu hamparan itu 5.000 tanaman. Jadi kurang dari 0,25 hektar ya. Cukup diambil 10 tanaman aja. Cukup diambil 10 tanaman. Selanjutnya ambang pengendalian hama ulat kubis tadi itu misalnya 5 instar, 3 dan 4 per tanaman contoh. Jika terdapat 5 atau lebih larva Rutella itu dilakukan penyemprotan. Jadi kalau misalnya masih 3 atau 2 itu belum dikendalikan. Kenapa seperti itu? Kenapa harus ada ambang ekonomi? Kenapa tidak dikendalikan setelah kalau masih dia di bawah 5? Ada yang tahu jawabannya kira-kira? Itu tadi ambang ekonomi. Ya kan, kita kan ambang ekonomi. Jadi sebelum dia sampai ke 5, dia belum dilakukan pengendalian. Kenapa berpikir seperti itu? Karena kalau dikatakan pengendalian itu kan merusak namanya musuh alami. Jadi kalau misalnya kita kendalikan dia ternyata belum lewati ambang ekonomi, kita semprot juga namanya musuh alami. Jadi untuk menjaga adanya musuh alami dan adanya hama yang memakan untuk yang di sumber makanan dari musuh alami, maka kita harus biarkan hama tadi itu yang belum melewati ambang ekonomi. Oke. Di sini untuk aplikasi insektisida. Yang pertama tadi apa? Preventif ya. Pertama preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga tadi sistem kalender, yang keempat dia ambang ekonomi. Jadi kalau dikatakan untuk mengendalikan insektisida atau hama saat aplikasi insektisida tadi itu yang pertama preventif tadi. Jadi sebelum adanya hama kita lakukan pengendalian. Kuratif tadi setelah adanya hama kita lakukan pengendalian. Kalau sistem kalender berarti dia setelah ada atau tidaknya hama tetap disemprot, tapi berdasarkan dengan jadwal. Misalnya apa? Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu secara rutin dilakukan oleh petani. Yang terakhir, ambang ekonomi. Jadi kalau menurut kalian, kira-kira dari keempat ini, mana yang paling bagus untuk dilakukan pengendalian untuk insektisida? Ada yang bisa bantu untuk jawab? Kira-kira berdasarkan pemikiran kalian? Preventif, kuratif, baru sistem kalender, atau yang keempat dia ambang ekonomi. Apa kira-kira? Soko tahu? Apa menurut Soko? Jika boleh jawab? Menurut saya Pak di kuratif Pak, karena kuratif Pak itu pengendalian itu setelah ada hamanya, jadi dia nggak yang resisten terhadap ini Pak tanaman. Karena kalau misalnya kita lakukan penyemprotan yang berulang seperti yang Pak, kita kan belum mengetahui hama yang apa yang ada pada tanaman tersebut. Jadi kita kan tidak bisa menentukan pestisida apa yang kita gunakan untuk pengendalian tersebut. Itu tadi pilihannya daripada preventif lebih bagus kuratif dia. Tapi kalau misalnya dibandingkan antara kuratif, sistem kalender sama yang ambang ekonomi, kira-kira bagusan mana untuk pengendalian yang untuk hama? Ada yang bisa jawab? Wahyu bisa jawab? Apa menurut Wahyu? Ahmad Rali? Menurut Pandey itu cara yang efektifnya itu di ambang ekonomi. Kenapa ambang ekonomi? Karena di ambang ekonomi itu kita lebih praktis dan hemat, tidak membuang pestisida, dan yang kedua itu kita bisa mencari sampel dulu Pak, adakah hama yang menyerang atau hama yang menyerang baru kita penyemprotan. Dilakukan penyemprotannya. Jadi dibanding dengan yang preventif, kuratif tadi sama sistem kalender dan yang paling terakhir tuh ambang ekonomi, di antara keempat ini
sebenarnya yang paling banyak terbuang itu dia di dua, sistem kalender sama namanya yang preventif, pencegahan. Jadi belum ada hama dilakukan penyemprotan. Sistem kalender tidak adanya hama dilakukan penyemprotan. Kalau misalnya kuratif tuh kalau misalnya ada hama baru disemprot. Tapi kalau misalnya ambang ekonomi dia lihat dulu kira-kira hama itu sudah bisa merusak enggak ke tanaman tadi. Itu dilihat dari apa? Ambang ekonomi. Ambang ekonomi itu apa? Ambang batas bahwasannya kalau dia menyerang sampai batas yang misalnya lebih dari 5 itu sudah merusak ke arah ekonomi produksinya tadi ke situnya. Ini untuk saat aplikasi insektisida. Sampai situ bisa dipahami ya. Ini perbandingan ya. Untuk perbandingan hama ulat kubis, ulat krop dengan sistem kalender dengan ambang pengendalian. Bisa dilihat di sini kalau sistem kalender petani itu menyemprot 10 sampai 15 kali per musim. Per musim. Kalau di ambang pengendalian itu penyemprotannya itu cukup 3 sampai 4 kali per musim. Hasilnya kurang lebih sama. Di sini dilihat hama trips palmi pada kentang, petani menyemprot hingga 5 kali per musim, sedangkan dengan menggunakan ambang pengendalian cukup dilakukan dengan 3 kali. Jadi pilihannya dari keempat tadi, berarti yang baik kan di antara preventif, kuratif, sistem kalender sama satu lagi ambang ekonomi, yang paling bagus kan berarti kan ambang ekonomi kalau dibanding dengan yang ketiga tadi. Ini untuk pengendalian yang insektisida. Ini contoh-contoh yang saya ambil dari sumber buku untuk ambang ekonomi di hama. Misalnya di tanaman padi itu ada penggerek batang, satu kelompok telur dari penggerek batang itu ambang ekonominya. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 itu dilakukan penyemprotan. Tapi kalau misalnya dijumpai 1 itu belum dilakukan penyemprotan. Oke. Ini juga untuk contoh-contohnya tadi. Ini kalau untuk fungisida ada namanya protektif, ada namanya preventif atau profilaktif. Kalau protektif, preventif sama profilaktif ini aplikasi yang dilakukan sebelum cendawan penyakit menginfeksi dari tanaman. Jadi seperti yang tadi pertama preventif itu tadi ya. Jadi kalau di hama berarti kan apa? Sebelum hama itu menyerang dilakukan pengendalian. Kalau di fungisida atau di jamur berarti apa? Sama seperti yang tadi preventif. Berarti apa? Sebelum dilakukan penyerangan oleh cendawan dia lakukan pengendalian. Ini ada kuratif sama eradikatif itu sama. Berarti apa? Setelah ada penyerangan oleh cendawan itu baru dilakukan pengendalian. Yang terakhir ambang pengendalian seperti tadi. Jadi contohnya di sini misalnya Phytophthora infestan, ambang pengendalian itu dia beraktif untuk setiap 10 tanaman contoh misalnya pada bawang merah. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk 10 dijumpai tadi pada tanaman bawang merah itu baru dilakukan pengendalian dengan pestisida atau fungisida di sini ya. Fungisida. Ini ada herbisida. Herbisida itu ada prah tumbuh, ada pasca tumbuh. Apa bedanya prah sama pasca? Kalau kalian dengar pasca sarjana, ya kan? Kalau dengan pasca sarjana atau apalagi yang pasca, ya kan? Jadi itu ada bedanya pra sama pasca. Apa bedanya pra dengan pasca? Ada yang tahu dengan artinya pasca? Pasca itu apa? Setelah tumbuh. Kalau pra? Jadi kalau di ibarat yang macam tadi, ini ada perbedaan antara yang preventif sama kuratif tadi. Ya kan? Preventif sama kuratif tadi. Kalau yang preventif berarti apa? Sebelum ya? Sebelum. Kalau yang dia kuratif setelah dikendalikan. Oke, ini untuk herbisida. Selanjutnya ada faktor-faktor yang lain. Ada nggak pertanyaan kira-kira dari kalian kalau untuk aplikasi pestisida? Misalnya Pak, waktunya Pak kapan? Waktunya Pak kapan dikendalikan? Jadi ini ya untuk kondisi di pagi hari. Kondisi di pagi hari
suhu sama kelembapannya, apa bedanya dengan siang dan pagi, ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian nyemprot, kira-kira bagusnya di pagi hari atau di siang hari? Atau di malam hari? Di pagi hari ya? Di sore hari? Sore hari atau di pagi hari? Kalau pagi Soko, kira-kira apa jawabannya? Kenapa harus pagi? Kalau di sini kok suhu panasnya belum terlalu naik. Suhu panasnya belum terlalu naik. Lebih bagus pagi. Kalau yang sore, Tami? Tahu, Tami, kalau sore kenapa sore? Tadi siapa yang sore lagi tadi? Dari waktu itu Pak, dari semua korban kakak, kalau di sore hari kan Pak, udah lumayan itu Pak, udah kalau kota semuanya. Kalau di siang hari itu, misalnya di siang hari itu cuacanya panas, sekarang hujan Pak. Kalau di sore hari, suhu dari sore ke pagi itu masih bisa dibilang sampai itu nggak sampai aja. Oh. Itu suhunya ya, berdasarkan suhu ya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya sebenarnya yang paling bagus itu penyemprotan tuh di sore hari. Sore hari karena 2 jam setelah penyemprotan suhu udara turun ke situnya. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, silahkan bawa doa kembali. Satu. Saya dan pada hari ini juga berperan di antara Oke, terima kasih kepada Soko yang telah membawa doa. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pertemuan kita selanjutnya itu berkaitan sama takaran aplikasi pestisida. Mungkin bisa dicari sumber-sumbernya biar supaya bisa belajar untuk lebih lanjut. Hari ini materinya tentang teknik aplikasi pestisida yang berkaitan sama waktu aplikasi pestisida. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kita seperti biasa di minggu depan ya, di jam yang sama. Silahkan boleh untuk keluar. Siapa? Ya, Makasih Pak. ya. Hah? Iya. Ya. Terima kasih ya. Siapa? Iya.